Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Ditampilkan ini Mora. ya, share screen tampilan layar penuh. Sudah layar penuh nggak? Ya, sudah keluar tampilannya di layar share screen, bisa dimulai. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Mora dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang kami pilih. Judulnya adalah Research on Combined Heating Supply System Based on Groundwater, Heat Pump, and Steam Turbine. Nama-nama dari penerbitnya, nama-nama dari pembuat jurnalnya adalah Zi Qiangkang, Jialin Sun, Sui Yang, dan ada juga Guohu Feng dan Hongbong Fen Xi Yixian Zheng. Saya dari kelompok kami sendiri terdiri dari Serza Ataya dan saya sendiri Erel Yusra Abdika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Serza Ataya. Silakan, Cak. Oke. Jadi itu di jurnal ini kita ngebahas untuk mencapai efisiensi pemanfaatan panas sisa yang tinggi dengan mengurangi proses konversi energi. Nah, sistem pasokan panas gabungan baru yang didasarkan pada pompa air tanah dan turbin uap dirancang. Dengan memperoleh prinsip operasional dan model matematis, konsumsi uap dianalisis dan dihitung berdasarkan sistem pasokan panas gabungan dengan suhu air dingin kondensor yang berbeda. Ini tuh meningkat pertama dan menurun kemudian dengan suhu air keluar dari kondensor naik. Tetapi konsumsi uap total dari sistem pasokan pemanas gabungan cukup bertentangan. Nah, di bab 1 introduction ini jadi itu saat ini efisiensi pemanfaatan pemanas sentral yang rendah, banyak energi yang terbuang di negara kita. Di negara penulisnya, efisiensi termal aktual dari pembangkit listrik termal skala besar umum hanya sekitar 40%, karena sebagian besar panas telah terbawa oleh sirkulasi air pendingin di kondensor. Dalam kebanyakan kasus, air pendingin yang bersirkulasi itu tidak dapat diterapkan ke sistem panas secara langsung, karena air pendingin suhu rendah yang bersirkulasi di kondensor tidak akan memenuhi kualitas pemanfaatan langsung yang diperlukan. Nah, pendekatan tersebut tidak hanya menyebabkan memboros energi, tapi juga membawa pencemaran termal lingkungan. Tapi itu tuh mengkonsumsi energi listrik secara konstan ketika pompa panas air tanah itu menggunakan energi terbarukan. Kayak energi panas bumi. Untuk menghadapi masalah pemanasan perkotaan saat ini, sebenarnya. Jadi jurnal ini telah mengusulkan sistem pasokan panas gabungan berdasarkan pompa panas air dan turbin uap. Boleh di next dulu. Nah, selanjutnya ini ada metode bab 2. Jadi untuk mencapai efisiensi pemanfaatan panas sisa yang tinggi, ini mengurangi unit konversi energi. Menurut prinsip operasional dan model matematika,
konsumsi uap berdasarkan sistem pasokan pemanas gabungan dengan suhu air dingin kondensor yang berbeda dianalisis dan dihitung. Ini the working of principle of combined heating supply system. Jadi tuh kayak ini gambar dari prinsip kerja sistem pasokan panas gabungan berdasarkan pompa panas air, tanah, dan turbin. Jadi sistem pasokan panas gabungan berdasarkan pompa panas air, tanah, dan turbin uap ini terutama terdiri dari pompa panas air tanah, turbin uap, dan komponen kondensor. Prinsip kerjanya itu energi internal uap superpanas dapat diubah menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kompresor pompa panas air tanah sehingga dapat menerapkan siklus termodinamika terbalik dari pompa panas dan mencapai tujuan bahwa energi potensial suhu rendah dapat diubah menjadi energi potensial suhu tinggi bagi pengguna. Air yang bersirkulasi ini diubah menjadi uap superpanas di kettle uap dengan membakar energi primer batu bara. Uap superheated masuk ke turbin untuk menggerakkan putaran suhu turbin uap. Prosesnya adalah energi internal uap superheated diubah menjadi energi mekanik untuk menggerakkan turbin uap sebelum menggerakkan kompresor pompa panas air tanah. Jadi prosesnya itu disebut siklus Rankine. Aliran balik 70 derajat dipanaskan pada langkah pertama dengan melewati ujung kondensasi pompa panas air tanah, kemudian melewati pemanas puncak bagian ekstraktif dari uap suhu tinggi dipanaskan hingga 95 derajat. Ketika air pemanas mencapai suhu yang diperlukan, itu akan dikirim ke sisi penggunaan untuk pemanasan. Jadi proses ini merupakan proses sirkulasi balik pompa kalor ketika turbin uap menggerakkan pompa panas air tanah. Pada saat yang sama, gas buang turbin uap mengandung sejumlah besar panas buang. Ini mengalir ke dalam evaporasi yang disuplai energi dari pompa kalor air tanah ke evolusi kalor sebagai air dingin. Kepemilikan pompa kalor air tanah meningkat pesat karena naiknya suhu evaporasi dari sisi evaporator. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada mathematical model. Nah, ini gambar dari heat pump cycle diagram. Yang gambar yang kiri. Nah, ini 4 proses siklus teoritis berdasarkan pompa panas air tanah meliputi kompresi, kondensasi, dan penguapan throttle seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini dikompresi menjadi gas bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi di dalam kompresor. Peningkatan energi internal persatuan massa refrigeran adalah kerja yang dilakukan di luar. Nah, 2-3 tahap kondensasi berarti refrigeran dikondensasikan menjadi cair. Pelepasan panas adalah QK. Perpindahan panas antara refrigeran dan air dingin adalah QEO. Refrigeran berada dalam suhu dan tekanan rendah. Nah, rumusnya itu yang bisa kita lihat itu yang ada 3. Nah, yaitu enthalpy spesifik refrigeran adalah konstan sebelum throttle dan setelahnya. Kapasitas pemanasan pompa kalor air tanah adalah beban termal kondensor. Kerja teoritis kompresor PTH suhu penguapan pompa panas air adalah
Berdasarkan refrigeran dan pendingin kondensor, perbedaan suhu rata-rata logaritmik adalah MT. Efisiensi penggunaan uap total berdasarkan sistem pasokan panas gabungan masing-masing adalah real. Boleh di next saya nggak? Nah, berdasarkan sistem pasokan panas gabungan masing-masing adalah COP dan KZ. Jadi rumusnya ini yang bisa kita lihat sekarang. Terus udah boleh di next lagi deh. Selanjutnya adalah results atau hasil. Seperti yang ditunjukkan pada tabel. Tabelnya ini adalah operasi dari sistem pasokan panas gabungan untuk setiap kondisi. Nah, konsumsi pasokan dan air yang ditetapkan yaitu 200 kg per second. Nah, 12 suhu menengahnya itu dihitung dengan perbedaan suhu 2 derajat. Setiap operasi sesuai dengan setiap suhu outlet kondensornya. Nah, beban termal dari sistem gabungan panas lentur bervariasi dengan suhu outlet kondensor di bawah setiap kondisi operasi kelompok. Evaporator pompa panas air tanah terhubung dengan kondensor ventilasi turbin. Jumlah knalpot uap yang dihasilkan oleh turbin secara langsung mempengaruhi suhu dari air dingin. Nah, oleh karenanya, dengan asumsi suhu outletnya 70 derajat Celcius, beban termal dari sistemnya adalah 0, berdasarkan pompa panas air tanah yang digabungkan dengan turbin uap tadi. Kemudian suhu air dingin diatur sama dengan air pendingin kondensornya. Pada saat suhu outletnya dari kondensornya ini adalah 95 derajat, maka beban panas dari sistem yang terhubung akan menjadi 100%. Kemudian air dingin diatur sebagai suhu air tanah. Lalu suhu air dingin evaporator hanya dipengaruhi oleh beban panas dari sistem pemanas gabungan. Kondensor horizontal dan tabungnya dipilih sebagai kondensor pompa panas air tanah dengan perbedaan suhunya rata-rata 5 derajat Celcius dari perpindahan panasnya. Kemudian parameter operasinya seperti pada tabel, di mana ada keadaan pada saat turbin dan pompa panasnya, kemudian ada rasio beban turbin dan pompa panas atau pemanas puncaknya. Ini ada 12 kondisi, 12 suhu. Kemudian di sini juga ada suhu air pendingin saluran masuk atau kondensor, ada suhu air pendingin outlet kondensor, terus ada perbedaan suhu air pendingin, dan ada juga suhu air dingin masuk dan perbedaan suhu rata-ratanya. Nah, menurut dari perhitungan yang sudah didapatkan, parameter status dan indeks ekonomi dari sistem pasokan panas gabungan ditunjukkan pada tabel 2. Seperti yang dilihat di sini ya. Menurut daya maksimumnya 4.922 kW berdasarkan kompresor pompa panas sumber air tadi. Tipe turbinnya adalah turbin uap tipe C6 343 0,981. Kemudian konsumsi uap dari sistem pemanas gabungan akan dianalisis, yang kemudian faktor efisiensi peralatan pembangkit QF 662 berdasarkan operasi pendukung unit ditetapkan sebagai 0,8.
dengan koneksi langsung antara turbin uap dan kompresor pompa panas air tanah, hilangnya energi dapat diabaikan. Menurut perhitungan yang didapatkan tadi, kita dapatkan indeks ekonominya dari sistem pasokan panas yang ditunjukkan pada tabel 2. Kemudian tabel 2 juga menunjukkan bahwa COP atau Coefficient of Performance dari sistem pasokan panas gabungan meningkat pada awal-awalnya. Nah, kemudian menurun pada saat outlet kondensornya, suhu air outlet kondensornya meningkat. Kemudian suhu outlet diatur sebagai 82 derajat Celcius dan COP-nya atau Coefficient of Performance-nya maksimumnya adalah 3,69. Kemudian klimaks dari COP-nya ini terjadi pada saat kondisi kerja di 6-nya. Pada saat suhu outlet kondensor kurang dari 82 derajat Celcius, suhu kondensasi dan uap buang meningkat dengan seiringnya meningkatnya suhu. Jadi suhu penguapannya akan selalu meningkat dibandingkan dengan suhu kondensasi. Suhu penguapannya ini akan memiliki pengaruh besar pada COP tadi atau Coefficient of Performance dari sistem pemanas gabungan. Pada saat suhu outlet kondensornya melebihi dari 82 derajat Celcius, hasilnya akan bertentangan dengan peningkatan suhu penguapan. Untuk menentukan kondisi dari operasi optimal dari suhu outlet kondensor, konsumsi uap pompa panas, pemanas puncak, dan total konsumsi uap dari sistem pasokan pemanas gabungan dihitung masing-masing berdasarkan turbin uap. Nah, tabel 2 juga menunjukkan bahwa konsumsi uap pompa panas turbin dari pemanas puncak meningkat pertama dan menurun kemudian dengan meningkatnya suhu kondensasi tadi. Nah, konsumsi uap total sistem pasokan pemanas meningkat pada ketika suhu outlet kondensor diatur sebagai 84 derajat Celcius, maka minimum dari COP-nya adalah 29,5 T per jam atau suhu per waktu muncul dalam kondisi kerja 7, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3 di samping kanan. Nah, ketika suhu outlet kondensor kurang dari 84 derajat Celcius, total konsumsi uap sistem pasokan panas berada pada tren yang menurun. Dalam kondisi ini, untuk menghasilkan kondisi energi yang setara, konsumsi uap pemanas puncak lebih dari sistem pasokan panas gabungan. Jadi konsumsi uap pemanas puncaknya akan lebih besar dari sistem pasokan panas gabungan. Sementara itu, efisiensinya akan lebih tinggi daripada puncaknya. Ketika suhu outlet kondensornya melebihi 84 derajat Celcius, maka hasilnya akan sangat berlawanan, seperti yang terlihat pada gambar 3 yang di samping kanan. Seri operasi pompa panas, air tanah, dan pemanas puncak, tugasnya adalah untuk pemanasan utama dan pemanasan puncak. Air pemanas 70 derajat dari pompa panas air dipanaskan hingga 95 derajat setelah melewati pemanas puncak. Kemudian suhu outlet dari kondensor akan mempengaruhi efisiensi dari sistem pemasok panas gabungan dan parameter teknis yang penting seperti konsumsi energi primer. Kemudian parameternya dihitung. Kemudian menghitung parameter operasi sistem pemanas gabungan itu didasarkan dari kondisi suhu air outlet yang berada di kondensor. Kemudian COP dari sistem pasokan pemanas gabungan seperti yang sudah dijelaskan tadi akan meningkat pada awalnya
dan kemudian akan menurun setelah suhu air outlet kondensornya meningkat. Kemudian total konsumsi uap dari sistem pasokan pemanas gabungannya akan bertentangan. Dibandingkan dengan sistem pasokan panas tradisional, sistem pasokan panas gabungan baru berdasarkan pompa panas air tanah dengan turbin akan lebih menghemat energi. Nah, kemudian kesimpulannya, dengan meningkatnya dari pertama beban termal dan pemulihan kualitas uap itu akan meningkat. Kemudian suhu penguapan dan COP-nya atau coefficient of performance dari sistem pasokan panas gabungan juga akan meningkat. COP maksimalnya adalah suhu 82 derajat Celcius. Suhu kondensasi sistem pasokan panas akan meningkat. Kemudian COP dari sistem pasokan panas gabungan juga berkurang. Dan total konsumsi uap dari sistem pemanas tadi yang seperti dijelaskan tadi, total konsumsi uap dari sistem pemanas meningkat pada awal-awalnya, kemudian suhu outlet kondensornya naik, maka total konsumsi uap dari sistem pemanasnya akan menurun. Kemudian coefficient of performance-nya pada titik terendahnya terjadi pada 29,05 T per hour suhu per jam tadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Izin masuk, Rim. Masuk, Riz. Ya, bisa terdengar ya. Oke, perkenalkan saya Rizky Adi Wijaya. Dengan NIM 201-031-1083, saya ingin bertanya pada
tadi di bagian penjelasan introduction itu dijelaskan bahwa air pendingin suhu rendah yang bersirkulasi dalam kondensor tidak akan memenuhi kualitas pemanfaatan langsung yang diperlukan. Nah, itu apa maksud dari penjelasan tersebut? Boleh diulang pertanyaannya, Riz? Oke. Nah, tadi dijelaskan pada bagian introduction ya. Itu tadi dijelaskan bahwa air pendingin suhu rendah yang bersirkulasi dalam kondensor tidak bahwa apa? bahwa air pendingin suhu rendah yang bersirkulasi dalam kondensor tidak akan memenuhi kualitas pemanfaatan. Kualitas pemanfaatan langsung yang diperlukan. Nah, itu apa maksud dari penjelasan tersebut? Bisa dijelaskan. Gini ya, Riz ya. Iya, betul. Sebentar ya. Iya. Dijelaskan pada introduction bahwa air pendingin suhu rendah yang bersirkulasi dalam kondensor tidak akan memiliki kualitas pemanfaatan langsung yang diperlukan. Apa maksud dari hal ini? Ini menurut pemahaman saya dan Eril, kami, itu tuh air yang sudah bersirkulasi tadi akan terkontaminasi dengan unsur-unsur yang berada pada permukaan yang dilalui oleh air panas tersebut, sehingga mengalami penurunan kualitas. Karena pada sistem pemanasan air tersebut itu, airnya sendiri memerlukan syarat-syarat kualitas yang harus dipenuhi. Nah, kalau dipaksakan, maka akan mengakibatkan pemborosan energi dan membawa polusi termal ke lingkungan. Mungkin kayak gitu ya, Rizky. Atau enggak, Eril mau nambahin jawabannya? Apa cukup? Ya, kurang lebih kayak yang dijelasin sama Serza tadi. Jadi, karena kan ini kan airnya bersirkulasi terus. Nah, setelah dari sirkulasi itu, airnya kemudian udah ngelewatin dari banyak tahapan kan. Nah, terus airnya juga udah kualitasnya udah berkurang dari yang semestinya. Nah, kalau misalkan air yang sudah turun kualitasnya itu dipaksain lagi untuk digunakan untuk dipanaskan kembali gitu, itu kualitasnya udah nggak sesuai yang di requirement-nya gitulah, yang diperlukan gitu. Jadi kalau misalkan dan udah karena udah nggak sesuai lagi kualitasnya, makin diproses lagi nanti makin mengakibatkan polusi gitu. Begitu, Riz. Dari pemahaman kita sih gitu. Gimana, Riz?
Oke, sama-sama Rizky. Oh, dia nggak bisa chat on mic lagi ya. Jadi sebenarnya ini tuh untuk memanfaatkan apa namanya efisiensi yang nggak maksimal dari apa namanya proses pemanasan. Karena kan tadi yang udah disebutin sama Serda di awal, efisiensi thermal dari pembangkit listrik yang ada itu umumnya cuma 40%. Nah, sisanya itu terbuang dari air pendingin yang bersirkulasi dalam kondensor tadi. Nah, dengan sistem pasokan pemanas gabungan berdasarkan pompa panas air tanah dan turbin uap, nah ini dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi tadi. Jadi panas yang terbuang tadi nggak semakin bisa lebih dikurangin lah, gitu. Iya betul, karena untuk mencapai efisiensi pemanfaatan panas sisa yang tinggi itu di sini digunakan caranya itu untuk mengurangi proses konversi energinya gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Permisi Pak Damora. Ya, oke. Sudah berapa pertanyaan tadi? Satu, Pak. Berapa? Satu. Iya, baru satu. Ya, satu atau dua pertanyaan lagi untuk bisa ditambahkan supaya ada sesi diskusi dari eh, presentasi yang disampaikan. Oke, Pak. Baik, Pak.
Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya kembali. Soknat. Oke, mau tanya sebelumnya, perkenalan, nama saya Nadia dengan NIM 20103111091. Mau tanya, tadi kan sempat dijelasin tentang matematika model ya. Boleh jelasin ulang nggak ya? Karena sejujurnya saya sendiri belum paham. Mungkin bisa lebih sederhana bahasanya atau dalam penjelasan lainnya. Udah situ aja. Sebelumnya terima kasih ya.
gini Nat, di chat aja Nat kalau nggak bisa. Oke. Bentar ya Nat. Yang ini ya Nat. Oke, langsung aja kali ya. Jadi ini merupakan Sikat aja. gambar 4 proses siklus teoritis berdasarkan pompa panas. Air tanah meliputi kompresi, kondensasi, dan penguapan. Nah, ini refrigeran. Jadi itu refrigeran itu merupakan fluida kerja yang digunakan dalam siklus pendinginan sistem, pendinginan udara, dan pompa panas, di mana dalam banyak kasus itu mereka mengalami transisi fase berulang dari cair ke gas dan kembali lagi itu untuk penjelasan refrigerannya. Nah, di sini refrigeran itu dikompresi menjadi gas bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi dalam kompresor. Peningkatan internal persatuan massa refrigeran yang tadi itu merupakan kerja yang dilakukan di luar. Nah, terus itu ada tahap kondensasi juga, yang artinya refrigeran itu dikondisikan menjadi cair di gambarnya, yang tahap 2 dan 3 itu. Nah, terus itu juga ada rumus pelepasan energi itu QK. Terus perpindahan panas antara refrigeran dan air dingin itu adalah QE. Nah, refrigeran itu juga berada dalam suhu dan tekanan rendah. Itu untuk penjelasan dari gambar ini. Untuk mathematical model. Lebih sederhana. Gimana Nat? Masih belum cukup atau gimana? Boleh di chat aja Nat. Oke, sama-sama Nat. Boleh lambaikan tangannya Nat. Oke, satu lagi pertanyaan.
Ya, oke. Sudah berapa tadi pertanyaan yang terkumpul totalnya? Baru sudah 2, Pak. Oke, karena waktunya sudah jam 10.30 ya. Sudah 2 pertanyaan, tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin bisa ditutup untuk sesi diskusinya di hari ini untuk mata kuliah konversi energi. Ya, bisa ditutup untuk presentasi dari kelompok yang melakukan presentasi tugasnya. Baik, Pak. Baik, karena sudah di penghujung kuliah, kami akhiri presentasi kami. Sekian banyak kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf atas kekurangan presentasi kami. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya waktu, berakhirnya juga untuk perkuliahan di hari ini untuk mata kuliah konversi energi. Nanti yang melakukan presentasi yang tadi, untuk pertanyaan dituliskan ya, diketik dengan rapi, pertanyaan apa yang ditanyakan pada saat presentasi. Kemudian jawaban apa yang diberikan dari kelompoknya untuk pertanyaan tadi yang ditanyakan, dituliskan di PowerPoint dengan rapi tulisannya. Setelah semuanya lengkap, didokumentasikan, dikirimkan, di-upload ya di Edmodo dengan menuliskan kelompok dan nama dari anggota kelompoknya beserta dengan video record ya, video rekaman dari presentasi tugas kelompoknya. Oke, berakhirnya kelas untuk perkuliahan konversi energi. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, jika tidak ada halangan dengan waktu yang sama.